Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masih seputar dunia hobi ya kawan-kawan, khususnya untuk ayam tangkas. Nah, ini kita tidak membahas untuk ayam tangkas terus tidak, tapi kita akan bahas perspektif tentang usahanya. Nah, kenapa? Karena kalau kita bicara soal hobi dan usaha, itu adalah dua hal atau dua aspek yang sangat menarik untuk diperbincangkan ya kawan-kawan. Oke, untuk kali ini kita akan bahas perspektif bisnis ayam tangkas dibandingkan bisnis ayam lain ya. Kita perbandingannya tidak usah terlalu jauh. Kita bandingkan dengan bisnis ayam yang lain seperti ayam pedaging, ayam petelur, dan juga ayam chopper, mungkin Jawa Super. Itu juga masuk kategori pedaging. Cuma masih kebanyakan sistemnya masih konvensional, belum begitu profesional seperti ayam pedaging. Cuma itu salah satu usaha yang masih ditekuni oleh banyak masyarakat kita. Oke, untuk itu kita bahas satu persatu, dan kebetulan saya sudah menekuni atau menjalani usaha ayam-ayam itu semuanya. Jadi dari ayam pedaging, ayam petelur, ayam chopper, ayam kampung, itu saya sudah menjalani semua. Jadi saya nggak bicara asal teori, tapi kita masih bicara secara pengalaman. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Oke, untuk yang pertama mungkin untuk ayam pedaging itu sifatnya ada dua. Satu kemitraan itu kita kerjasama dengan PT, yang satu mandiri. Nah, untuk ternak kemitraan ini memang hasilnya tidak begitu banyak ya kawan-kawan, karena ditentukan harga jual dan harga beli ditentukan oleh PT, dan sudah ada kontraknya dari depan. Keunggulannya kalau untuk kerugian tidak begitu besar karena itu ditanggung oleh PT, pakannya, bibitnya itu. Jadi kita cuma modal kandang sama anak kandang atau APK seperti itu. Jadi biaya yang kita keluarkan adalah pengadaan kandang dan juga APK. Seperti itu. Selanjutnya yang lain-lain ditanggung oleh PT, dan itu ada hitung-hitungannya nanti pas kalau panen. Nah, seperti itu. Itu untuk per ekor ayamnya paling keuntungan itu besar itu Rp5.000, itu sudah sangat bagus sekali kawan-kawan. Hampir kalau untuk ayam pedaging itu per ekor Rp5.000 itu sangat istimewa, jadi udah bagus banget. Nah, itu kalau lancar dan tidak ada kendala penyakit atau gangguan yang istilahnya merusak panennya, itu seperti itu. Nah, itu untuk jumlah atau kuantitas, jadi kita main di kuantitas. Nah, mainnya di kuantitas, paling tidak kalau saya dulu 5.000 ekor ya per kandang, itu 5.000 ekor. Jadi kalau profit, kalau untung itu lumayan ya, bisa dapat 25 juta satu kali panen. Itu sekitar, kalau totalnya ya sekitar 60-70 hari. Kalau untuk masa panennya mulai 40-45 hari itu. Nah, itu modalnya untuk bikin kandang itu ya sekitar 100-200 juta ya kawan-kawan. Jadi untuk modal kandangnya sangat besar, jadi sulit untuk terjangkau bagi pengusaha pemula yang istilahnya modalnya masih pas-pasan, itu sangat sulit terjangkau. Itu untuk ayam pedaging. Yang kedua kita bicara soal ayam petelur. Bicara ayam petelur itu juga tidak jauh-jauh beda dengan ayam pedaging yang tadi kita bahas. Itu juga modalnya sangat besar ya kawan-kawan. Untuk usaha pulet atau ayam petelur itu bikin kandangnya kita juga cukup luas, karena kita mainnya juga main kuantitas kawan-kawan, main kuantitas. Cuma keunggulannya untuk ayam petelur itu bisa untuk penghasilan harian. Jadi tiap hari kita punya penghasilan karena telur bisa dijual tiap hari, dan itu nanti tambahan penghasilannya ketika kita bongkar induan. Jadi kita ganti induan, itu
kita jual. Nah, itu ada apa ya istilahnya cashback dari kita beli indukan yang masih muda. Kalau untuk indukan yang masih muda rata-rata kan baru mulai usia produksi telur itu rata-rata udah sekitar 60 sampai 65.000. Nah, ketika kita bongkar itu jualnya paling sekitar 40 sampai 50.000. Jadi lumayan ya. Itu spare-nya, cuma perputarannya lebih cepat daripada ayam berdaging. Karena apa? Karena telurnya tiap hari. Kita juga pakannya tiap hari, cuma apa ya istilahnya kalau untuk harian lebih asik karena memang tiap hari kita bisa dapat duit, dapat pemasukan. Nah, itu dengan begitu cash flow-nya lebih lancar. Cuma yaitu sedikit-sedikit ya. Kalau untuk ayam berdaging kan sekali dapat tapi banyak, mantap gitu ya. Bisa dapat 25 juta, bisa 20 juta itu sekali panen, keuntungannya segitu untuk 5.000 ekor. Itu untuk pebisnis pemula, untuk usaha ayam juga cukup berat. Untuk pengadaan kandang itu kapasitas saya 2000 ekor itu kisaran ya hampir 100 juta untuk pengadaan kandang. Itu pembuatan kandang ya, bukan dengan lahannya ya. Kalau dengan lahannya memang ya pastinya lebih tinggi ya. Banyak yang sewa, saya masih sewa kan untuk lahannya karena memang belum ada modal untuk beli lahan ya, nanti step by step. Cuma itu dulu, jadi sekarang masih fokusnya saya justru lebih senang di ternak ayam tangkas seperti ini. Itu nanti kita bahas lagi. Sekarang kita bahas soal Jawa Super ya kawan-kawan. Jawa Super ini tidak beda dengan ayam berdaging, tidak beda jauh dengan ayam berdaging. Tapi ini sifatnya kita mandiri, jadi kita peternak mandiri ya kawan-kawan. Jadi kita modal sendiri, harga mengikuti pasar. Nah, ini kelemahannya Jawa Super ini. DOC kita nggak bikin sendiri. Kalau kita bikin sendiri, itu paling nggak udah menang satu langkah. Karena apa? Karena kalau kita DOC beli, itu kita mau nggak mau kita mengikuti dari supplier. Ini DOC misalnya per ekor 6.000. Mau nggak mau kita juga harus beli 6.000, kita nggak pernah bisa nawar. 7.000 kita nggak bisa nawar. Nah, nanti ketika kita jual, harganya itu nggak stabil juga kawan-kawan. Kadang kalau masih di angka di atas 30.000 per kilo, oke lah masih ada keuntungan. Tapi kadang jatuh sampai 22.000, 25.000 per kilo itu udah nggak cuma kerja bakti. Kalau kerja bakti itu kan kita kerja tapi nggak dapat hasil. Ini mungkin kerja rodi ya, jadi kerja tapi rugi ya, seperti itu kerja rodi ya. Jadi repot sekali. Kita udah main chopper itu kapasitasnya memang tidak terlalu besar, kita main di 1.000 sampai 2.000 ekor satu periodenya ya, seperti itu. Jadi untuk margin ya tipis banget, bisa sampai 5.000 per ekor itu udah bagus banget untuk Jawa Super. Tapi jarang yang masuk segitu, bisa untung 2.000 sampai 3.000 rupiah per ekor, itu udah lumayan. Nah, itu untuk Jawa Super. Sangat sulit ya kawan-kawan, bagi yang belum menggeluti, bisa jadi pertimbangan, sharing ilmu kita, nanti bisa jadi pertimbangan untuk meminimalisir kerugian pada teman-teman. Kan banyak ya istilahnya untuk yang belum menggeluti, baru pemikiran-pemikiran, nanti nonton YouTube, wah ini keuntungannya sekian, untungannya sekian. Pada prakteknya impossible, tidak mungkin seperti itu kawan-kawan. Karena saya sudah menjalani sendiri, sangat sulit untuk Jawa Super. Kecuali begini, kita punya pulet dari peternakan ayam petelur tadi ya. Terus kita silangkan dengan kita kawinkan. Jadi kalau pulet kan tidak dikawinkan ya, jadi dia cuma nelor tapi tidak fertil. Itu kita harus belajar sistem inseminasi buatan atau IB dari pejantan bangkok yang ukurannya besar. Itu kita urut, kita keluarkan spermanya, kita inseminasi buatan. Nah, nanti telurnya kita tetaskan sendiri. Nah, itu baru ada keuntungannya kalau seperti itu. Cuma ya prosesnya lebih panjang karena kita harus piara pulet, ngawinkan sendiri, menetaskan sendiri, nanti kita besarkan di pembesaran Jawa Super seperti itu. Sangat ribet. Untuk usaha lain, untuk yang sifatnya pedaging, kita juga pernah main di bebek potong. Bebek potong itu usianya 2 bulan
targetnya bobot 1,3 sampai 1,5 kg. Nah, untuk bebek potong sendiri ini juga waduh, luar biasa menyiksa batin dan juga menyiksa dompet ini kawan-kawan. Karena kita udah menjalani sendiri. Ya, kalau untuk usaha, saya kan nggak pernah nanggung-nanggung ya. Jadi untuk bebek potong ini saya coba itu langsung 1000 ekor. Jadi satu periode itu 1000 ekor, 1000 ekor bebek. 1000 ekor bebek pada waktu itu harganya DOD-nya itu sudah Rp5.000 per ekor. Kalau 1000 ya udah 5 juta kan. Nah, 5 juta itu kita belanja pakan itu, pakannya dulu kita pakai nasi aking, karak kering itu sama konsentrat BR atau apa pedaging ya seperti itu. Itu kalau untuk pangsa pasarnya ini yang sulit kalau untuk bebek itu pangsa pasarnya ya kawan-kawan. Kalau untuk pembesarannya saya rasa sangat gampang untuk bebek ini. Yang penting kita pakannya apa ya istilahnya bahasa Jawa itu kendel, kita pakannya nggak cimat-cimit, kita kasih pakannya los gitu, cepet banget gemuknya memang bebek karena dia makannya kan kayak vacuum cleaner gitu. Tapi borosnya luar biasa. Dan ini kelemahannya di bebek pedaging, jadi apa ya istilahnya tengkulaknya itu yang curang. Jadi keuntungan di tengkulak saja. Untuk peternak itu pasti rugi. Karena apa? Karena tengkulak itu dulu perjanjiannya dengan saya, asalkan bebek bobot 1,3 sampai 1,5 diambil semua. Cuma karena kita kan terpacunya di bobot bebek, jadi kita boros, kasih pakannya boros biar targetnya bobot. Cuma begitu bebek sudah di bobot 1,3 sampai 1,5 itu masih ada syarat lagi untuk diambil. Wah, ini terlalu mudah Mas, terlalu mudah dalam artian mungkin baru ada bulu di samping itu, jadi bulu dewasanya belum ada. Itu mereka nggak mau ngambil, katanya ini terlalu banyak lemak, dagingnya tipis kalau yang seperti itu. Waduh, ini dari situ saya udah apa istilahnya udah nggak nyaman dalam sistem ternak kok seperti itu. Katanya acuannya cuma di bobot saja. Oke, kalau bobot kita pacu dengan pakan pasti kecapai kan kalau kita pakannya bagus. Cuma pada endingnya ada syarat tambahan, bulu harus penuh. Jadi bulu dewasa bebek itu harus penuh. Wah, tahu gini kan nggak usah kita pacu. Jadi kita ikutin aja perkembangan bebek secara alami, kasih makan yang alami, yang murah-murah aja nggak apa-apa. Yang penting bebek sesuai usia, bobotnya masuk seperti itu. Jadi kerugian saya luar biasa karena apa? Karena mau nggak mau kan kita mundur, panennya mundur karena nunggu bulu tuntas. Padahal satu hari bebek 1000 itu kita kasih makan paling enggak antara 250 sampai 350 ribu per hari. Bayangkan kawan-kawan, kalau mundur 1 bulan saja 300 ribu kali 30 sudah 9 juta saya kemundurannya. Ruginya banyak saya. Itu kerugian hampir, saya cuma kuat 2 periode untuk bebek potong itu kerugiannya sudah 35 juta lebih saya. Untuk 2 periode udah saya stop. Cuma untuk ayam laga ini saya kan awalnya cuma hobi ya kawan-kawan, untuk hobi jadi nggak begitu banyak. Saya jalan terus, sebenarnya udah jalan selama saya ternak ayam pedaging, petelur, chopper, bebek potong itu. Ayam laga itu, ayam tangkas saya jalan terus, cuma untuk hobi, belum begitu profesional. Dalam artian ya saya cuma dalam jumlah kecil lah, di bawah 50 ekor. Nah itu, cuma pada endingnya yang nutup kekalahan saya di ayam pedaging, kekalahan saya di bebek, akhirnya ya ayam tangkas ini. Jadi akhirnya saya fokus di ayam tangkas ya, seperti itu kawan-kawan. Nah itu kita awal mulanya profesional di ayam tangkas seperti itu. Kalau untuk profesional pemasarannya saya udah dari 2007 saya udah menggeluti jual beli ayam tangkas. Cuma saya tidak profesional breeder, saya belum ternak. Cuma saya pencari bakat, jadi cari ayam yang sekiranya bagus ya di arena, ya di tempat teman, ya di pasar seperti itu. Jadi kalau kita lihat training ayam atau cobaan ayam itu, kalau memang ayamnya bagus, saya berani beli.
saya maksimalkan, saya rawat, saya tawarkan, baru saya jual. Seperti itu metode saya dulu awal-awal untuk pemasaran ayam tangkas. Kalau memang belum laku ya saya mainkan di arena. Nah, untuk menutup biaya produksi saya. Jadi dalam artian biaya perawatan itu ditutup dengan cari di arena. Jadi kita lagakan, kita cari hanya untuk itu. Tapi saya pendapatannya murni kalau dijual. Jadi sekali ayam menang itu udah kita jual seperti itu. Jadi untuk promosi saja itu di arena seperti itu. Nah, itu keunggulannya. Kalau untuk ayam tangkas ini kan kita bisnis hobi, jadi tidak ada standarisasi harganya. Untuk ayam pedaging, ayam chopper, apalagi telur ya, itu kan ada standarisasi pasar. Jadi kita nggak bisa bikin harga sendiri. Itu kelemahannya. Cuma keunggulannya ya itu kebutuhan harian, jadi kita pemasarannya lebih enak. Cuma untuk ayam laga ini kita bisa bikin harga sendiri sesuai kualitas ayamnya. Itu keunggulannya di ayam laga ya kawan-kawan. Jadi untuk target misalnya kita keuntungan 25 juta di ayam pedaging, harus piara 5.000 ekor. Paling tidak harus ada 3 anak kandang yang full kerja siang malam. Harus bikin kandang kisaran 200 juta. Itu bisa ditekan dengan bisnis ayam tangkas. Untuk ayam tangkas kita piara 10 ekor saja ayam yang bagus, itu hasilnya tidak kalah sama ayam pedaging yang 5.000 ekor. Seperti itu kawan-kawan. Untuk cari uang 25 juta dari ayam tangkas itu sangat, ya saya tidak bilang mudah, tapi sangat mungkin, sangat bisa ya seperti itu kawan-kawan. Apalagi kalau ternak sendiri seperti ini. Saya ternak sendiri itu kan DOC kita produksi, jadi nggak perlu beli pembesaran, paling kita istilahnya perbandingan pakan aja, istilahnya pakan kan nggak seberapa, sama juga dengan pembesaran ayam pedaging juga perlu pakan. Cuma harganya kita bisa tentukan sendiri, jadi tidak ada standarisasi harga untuk ayam tangkas, itu sekali lagi keunggulannya. Mungkin modal utamanya ya beli materi kawan-kawan, beli materi atau beli induan itu jelas. Karena apa? Dari induan yang bagus, insya Allah kita akan mencetak materi yang bagus juga. Itu mungkin modal yang paling besar di situ. Untuk kandang sama lah pada umumnya. Kandang bisa dibuat sedemikian rupa, disesuaikan dengan modal kawan-kawan. Istilahnya tidak harus ibarat punya dana 5 juta dibikin kandang, bisa jadi. Ibarat 50 juta dibikin kandang juga bisa. Ibarat 500 juta dibikin kandang juga bisa. Jadi semua kapasitasnya menyesuaikan dengan kemampuan. Bisa dari bambu, bisa dari kayu, bisa dari besi. Nah, itu step by step, tidak perlu dipaksakan. Jadi untuk prospektif bisnis ayam laga atau ayam tangkas itu sangat recommended sekali kawan-kawan. Kita bisa istilahnya menggandakan uang. Kalau untuk ayam tangkas itu bisa terjadi. Kalau untuk ayam pedaging ya margin atau profitnya mungkin ada lah, tapi kecil ya. Tapi kalau untuk ayam tangkas benar-benar bisa menggandakan uang dengan catatan, 1, kualitas ayamnya, 2, kita punya link untuk pemasarannya. Itu 2 hal penting yang istilahnya sangat berpengaruh untuk menentukan harga jual ayam tangkas. Kita punya kualitas tapi tidak punya link, tidak bisa jual juga. Kita punya link tapi nggak punya ayam yang berkualitas, apa yang mau kita jual, seperti itu. Jadi 2 hal ini harus terpenuhi. Kita harus punya materi yang bagus, atau dagangan istilahnya yang bagus, ternakan yang bagus, dan kita harus punya link atau pemasaran yang bagus. Insya Allah dengan begitu penghasilan dari kawan-kawan berbisnis ayam tangkas akan maksimal. Oke, demikian untuk sharing ilmu, berbagi pengalaman dari saya, dari Prabu Farm, yang istilahnya sudah mencoba usaha berbagai macam ternak dan berakhir di ternak di ayam tangkas ini. Jadi ini kayaknya ini yang paling cocok saya untuk usaha saya. Istilahnya saya senang bisa menyalurkan hobi, tapi saya juga dapat penghasilan dari hobi saya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga menginspirasi, memberi gambaran, dan juga memberikan hiburan. Ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum